tema kita hari ini, ya, tema yang sangat indah, yaitu respon dalam kehidupan. Nah, saudara, nanti kita akan belajar dari banyak kejadian, dari banyak peristiwa, dari banyak hal-hal yang kita alami dalam hidup, suka maupun tidak suka. Ya, semuanya Tuhan sediakan untuk kebaikan kita. Maaf, saya lagi ngatur ini. Nah, respon kehidupan. Nanti siapa ya, Pak Ari akan cerita, sharing kenapa memilih tema yang luar biasa ini. Respon dari kehidupan kita. Nah, saudara, ternyata segala sesuatu yang kita akan alami. Suara apa itu ya? Bisa di mute yang di zoom? Oke. Nah, ternyata segala sesuatu yang terjadi yang kita alami di hidup kita, baik maupun tidak baik, ringan maupun berat, ya, bahaya atau tidak bahaya, itu yang menentukan bukan uang kita berapa banyak. Yang menentukan bukan pengalaman kita, gelar kita, posisi kita, bukan. Yang menentukan itu adalah respon kita, tanggapan kita, sikap hati kita menghadapi semua itu. Wah, ini luar biasa. Saudara lihat, ketika Adam dan Hawa jelas merusak dan menghancurkan total rencana kekal Bapa di surga. Lihat, dengar kalimat ini ya, saya pakai kata-kata yang saya berusaha untuk menyadarkan setiap orang. Ketika Adam dan Hawa jelas-jelas menghancurkan dan merusak total seluruh rencana kekal Tuhan, gara-gara tidak taat atas perintahnya. Lihat reaksinya, lihat responnya. Itu yang kita harus belajar. Saya sadar masih berapa kali gagal meresponi sesuatu yang terjadi. Hal yang paling mudah untuk kita merespon sesuatu adalah emosi kita. Adalah emosi kita. Kita buka ayat ini, Kejadian 3. Ayat yang ke-8. Kejadian 3 ayat yang ke-8. Kita akan lihat. Apa respon papa kita ketika dia tahu mereka berdua merusak total dan menghancurkan. Filipus ada? Mana ayatnya? Kejadian 3 ayat 8. Kita lihat ini. Masih dikunci. Oh, Ari bisa dibuka. Jadikan co-host. Ari. Sudah itu. Kejadian 3 ayat 8. Kita lihat ini. Bersyukur kepada Tuhan kalau di hari ini kita boleh belajar bersama tentang respon dari kehidupan kita. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Yahweh Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Yahweh Tuhan di antara pohon-pohonan dalam taman. BIS-nya Hari. BIS. Papa senang kamu ikut ya. Menjelang sore hari, ketika angin sepoi-sepoi mulai berhembus, mereka mendengar. Nah, lihat itu intonasi saya. Ya, maka itu untungnya kalau saudara, untungnya dulu saya pernah jadi guru sekolah minggu.
Maka itu membaca apa saja untuk diceritakan ulang. Maka intonasi sesuai peristiwa itu sangat penting. Menjelang sore ketika angin sepoi-sepoi mulai berhembus, mereka Adam dan Hawa mendengar langkah kaki Yahweh Tuhan yang sedang berjalan di taman. Laki-laki itu dan istrinya pun bersembunyi di balik pepohonan supaya Yahweh tidak melihat mereka. Saudara, luar biasa. Ya Don, puji Tuhan ya untuk itu. Kalau kita pernah jadi guru sekolah minggu. Pertama kali Roh Kudus mengajar saya ayat ini. Saya itu menangis. Kenapa? Respon Tuhan ini kok seperti itu. Nggak ada unsur kemarahan. Apalagi dendam. Saya lupa berapa saat yang lalu lagi viral di sosial media. Tentang satu keluarga yang responnya salah. Apa itu? Jadi pagi hari itu keluarga ini sedang makan bersama. Ayah sudah siap dengan bajunya, kelihatannya itu di Amerika. Karena dia mengatakan sudah pakai dasi, pakai jas, baju dalam yang putih, bersih. Ya, duduk makan bersama istri dan anak-anaknya. Enggak kebetulan duduk di sebelah kiri ayah ini anak perempuannya yang baru umur 6 tahun. Yang pagi itu pun siap ke sekolah. Enggak tahu bagaimana ya namanya anak kecil. Dia numpahkan kopi, gelas kopi yang di samping dia. Nah karena dia duduk di sebelah papanya, ya di samping papanya. Tumpahlah gelas kopi itu kena ke baju dan celananya. Marah papa ini. Bentak anak itu. Ya anaknya memang salah, takut. Mau bagaimana lagi. Sambil ngomel-ngomel marah. Masuk ke kamar. Ganti baju, celana, jasnya yang kena kopi. Si istri ya panik juga. Nenangkan si anak. Nah tugas pagi itu sebelum ke kantor, papanya harus ngedrop anaknya di sekolah. Jadi nggak bisa ditukar, istrinya sudah punya tanggung jawab lain. Sambil marah di mobil itu anak ini menangis, minta maaf berkali-kali, papanya nggak respon. Udah drop ke sana. Nah perjalanan ke kantor hari itu. Papa ini harus presentasi suatu bisnis baru. Sudah terlambat, habis ngantar anak karena ganti baju dan sebagainya. Dia sadar, ternyata flash disk isi presentasi itu ada di kantong baju yang kena kopi. Waduh, dia panik. Waktu nggak bisa kompromi, partner bisnisnya membatalkan kontrak hari itu. Makin marah dan larinya ke anak yang masih umur 6 tahun itu. Lalu penulisnya berkata, sekarang saya mau balik kisahnya. Pagi itu mereka makan bersama seperti biasa. Tiba-tiba anak ini menumpahkan gelas isi air kopi. Tapi papa ini responnya bagus. Gak apa-apa. Papa masih punya baju banyak kok. Nanti toh dicuci. Wah, anak gadis ini wajahnya tersenyum. Terima kasih papa. Papa ngampuni saya. Ya gak apa-apa gitu. Nah karena dia tenang, maka waktu dia ganti baju, dia keluarkan flash disk di kantongnya, celananya semuanya, berangkat ke sekolah ngantar anak sambil nyanyi-nyanyi di mobil.
Ya, hore, papa sudah ganti baju. Wih, anaknya bahagia sekali karena diampuni. Sampai kantor, presentasi jadi. Karena si ayah ini presentasinya bagus, maka partner bisnisnya menerima proyek besar itu. Sekarang waktu saya selesai baca kisah itu, maka itu ketika hari ini saya mengajar dapat tema respon kehidupan. Betul sekali. Mari kita jujur dan rendah hati. Ya betul, ini seorang penulis hebat dari Tegal. Ingat ya, saya pernah ngotori buku papa saya waktu saya masih kecil. Dengan megang pisang goreng, bukunya kena minyak semua. Saudara, waktu saudara kita dari PD Tulus Balikpapan meminta saya untuk mengajar dengan tema respon kehidupan. Saya ingat kisah itu. Kisah yang sama. Tetapi satu responnya emosi, panik, marah, rugi semua. Kisah yang sama responnya positif. Aman, semuanya baik. Nah, Kejadian 3 ayat 8 yang baru kita baca tadi. Itulah respon papa kita ketika Adam dan Hawa merusak total dan menghancurkan berkeping-keping, rusak hancur rencana kekal Tuhan. Saya baca lagi Kejadian 3 ayat 8 dari terjemahan sederhana Indonesia. Menjelang sore. Kalimat ini bagus. Kalau menjelang sore berarti kisahnya mungkin pagi atau siang. Waktu Adam dan Hawa itu melanggar aturan itu. Jadi sudah ada berapa waktu yang terlewatkan. Menjelang sore ketika angin sepoi-sepoi mulai berembus. Adam dan Hawa mendengar langkah kaki Yahweh Tuhan yang sedang berjalan di taman. Kenapa saya nangis pertama kali Roh Kudus mewahyukan saya firman ini? Karena seharusnya kan Tuhan marah. Gara-gara kamu dua. Rencanaku rusak total, hancur. Tapi Tuhan tuh bisa santai. Berjalan-jalan di taman itu. Waktu saya jadi guru sekolah minggu, saya tunjukkan anak-anak. Jadi kalau Tuhan marah, emosi, meresponnya dengan kemarahan, kira-kira ayatnya bunyi apa? Semua kita bisa menjawab. Mereka mendengar langkah kaki Yahweh Tuhan. Kubra, kubra, bar, bar. Mikir semua, apa ini? Mungkin begitu. Tapi responnya ini tenang, kalem, rileks. Walaupun Tuhan sedih tentunya. Saudara, apa respon kita menghadapi masalah apa saja seberat apa? Saya masih ingat salah satu sepupu papa saya. Memang waktu itu sudah 70 tahun lebih umurnya. Nah, saudara, suatu hari kami semua keluarga diberitahu berita yang mengagetkan. Pagi itu sepupu papa saya ini bangun pagi, tiba-tiba, maaf namanya orang tua, dia berdahak. Dan dia buang di tempat cuci tangan, wastafel itu. Kaget, ada darah. Nah, kemenakannya dokter THT terkenal di Surabaya. Namanya dokter THT Haryono. Dulu prakteknya di Pucang, saya nggak tahu sekarang di mana. Nah, terus dibawa ke spesialis lain lagi untuk periksa. Nah, ada berita begini. Kemungkinan ini kanker tenggorokan.
karena bentuk darahnya kok beda. Nah, Om ini nggak mendengarkan kata kemungkinan. Yang didengar adalah kanker. Stres, saudara. Waduh, saya masih ingat kisah itu. Dalam waktu 1 minggu karena stresnya. Berat badannya langsung turun 8 kilo. Waduh, panik keluarga juga. Nah, dokternya bilang, loh kenapa ini belum selesai, belum biopsi? Ya, makasih dari Medan. Hanya Tuhan yang memiliki kasih yang sempurna dan abadi. Betul. Maka itu reaksinya nggak ribut. Ya Yudi, guten Tag. Ya. Setelah 2 minggu hasil biopsi keluar, hasil semuanya. Ternyata bukan kanker. Berapa hari sebelum dia mengeluarkan darah lewat dahaknya, Om ini kebanyakan makan emping goreng. Jadi panas dalam tenggorokan. Ya ampun. Hanya gara-gara emping lalu keluar darah di dahaknya, maaf. Lalu respon yang salah di hidup. Jadi kacau. Nah, ayo kita belajar. Papa mama yang pernah salah bereaksi ketika anak-anak kita pernah buat salah. Dan reaksi kita melukai hati anak-anak kita. Ayo kita bertobat. Saya pernah salah. Karena reaksi atau respon yang salah. Dan itu melukai banyak orang. Saudara, hari ini kita harus sadar. Dari Tulungagung, secara umum, jika ada seseorang yang salah, reaksi kita mesti emosi dulu yang keluar. Nah itu jangan. Pelan-pelan dulu. Tenang, sambil mikir yang baik. So Andi, makasih ya tadi WA-mu. Nah kalau reaksi kita benar, wah hidup ini pasti indah. Saudara, itu sebabnya kenapa ada hukum. Ya, ada hukum yang Papa ajarkan kepada kita. Mengucap syukurlah senantiasa. Nah, kalau kita bisa senantiasa mengucap syukur dalam situasi yang setidak enak apapun. Nah, itu hukum. Mengucap syukurlah senantiasa. Artinya, tunggu dulu. Jangan bereaksi yang salah. Tuhan masih sedang bekerja. Panik itu merusak. Emosi itu merusak. Karena belum dicerna baik-baik, belum disimak, diteliti baik-baik. Ada apa ini? Wah, sudah meledak duluan. Hancur semua. Ayo kita belajar mulai hari ini. Untuk menjaga. Nah, pertanyaannya. Bagaimana supaya nggak gampang panik? Bagaimana nggak gampang emosi? Bagaimana nggak gampang ketakutan? Karena panik, ketakutan, emosi, tersinggung, nggak mau rugi, itu akan membuat respon yang salah di seluruh segi kehidupan kita. Saya ulangi, panik, emosi, marah, takut, khawatir. Kalau itu semuanya, aduh. Oke, dari Taipei. Salam ya buat Komandan Max dan kawan-kawan dari Taipei yang mantau. Belajar dari Papa. Ya, makasih bos. Jelas ya? Nah, gimana caranya? Supaya kita nggak gampang panik, nggak gampang emosi, nggak gampang jengkel, nggak gampang khawatir, nggak gampang takut. Aduh, semua masalah itu jawabannya hanya kepada satu pribadi. Papa yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Gimana caranya? Kita buka Yohanes 19. 29 atau 30 ya. Yang Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Nah,
kalau saudara dan saya mau menghidupi firman ini, wah indah sekali. Yohanes 19. Berapa? 29 atau 30 atau 31. Coba lihat ya. Sudah selesai. Itu kata Tuhan Yesus. Dalam keadaan yang mau menyerahkan nyawanya. Masih bisa berfirman. Seindah itu. Yohanes 19. 30-nya dulu coba Filipus. Yohanes 19. 30 coba. Ya, ayat 30. Terima kasih Bapak. Nah inilah firman yang membuat saudara dan saya mampu berespon positif, mampu meresponi dengan tenang, meresponi dengan damai, ada apa saja yang terjadi dengan kita. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu. Ini cara orang Romawi mengurangi rasa sakit anggur asam. Ya. Amin, Max. All by His grace and glory. Berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Makasih Bapak. Sudah selesai. Sudahlah genap. Terus berapa terjemahan? BIS. Sudah selesai. TSI. Sudah selesai. Saudara tahu nggak? Ya, saya masih terus belajar sampai hari ini. Menanggapi apa saja yang terjadi di hidup saya. Saya berusaha untuk bisa merespon dengan tenang. Kalau saya ingat firman ini. Sudah selesai. Saudara, apanya yang sudah selesai? Ya semuanya yang kita hadapi dalam hidup ini. Bahkan, perhatikan. Apa saja yang belum terjadi di hidup kita. Dengarkan ini. Apa saja yang belum terjadi di hidup kita. Ini yang dahsyat. Apa saja yang belum terjadi. Ingat. Masalah-masalah yang nanti besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Yang belum kita hadapi. Kalau ada masalah apa saja. Langsung ingat. Yohanes 19 ayat 30. Sudah selesai Daniel. Sudah selesai Ari. Ari. Memang secara medis. Ini saudara kita ya. Yang belum tahu. Ini gembalanya PD Tulus. Secara fakta, hari-hari ini saudara kita Ari itu sedang menjalani kemoterapi. Karena kanker di dalam darahnya. Tapi semangatnya luar biasa. Kita belajar. Nah, apa saja yang kita hadapi sekarang atau hari ini saja. Itu sudah selesai. Sejak masalah itu belum ada di hidup kita. Sudah selesai. Apalagi masalah-masalah yang belum terjadi di hidup kita. Yang nanti besok atau lusa akan terjadi. Sudah selesai. Percaya saja itu. Terus gimana caranya? Nah, belajarlah kepada anak-anak. Amin. Hari ada yang doa ini. Ya Jo, kirim iman dan doa buat Ko Ari. Peluk. Ya, amin. Saudara, perhatikan. Anak-anak kecil. Ya. Makasih Max. Ya. Anak-anak kecil itu kalau mendengar janji papanya. Dengar ya. Anak-anak kecil itu kalau menerima janji dari papa mamanya, mereka pasti tidak akan ngecek saldo papa mamanya. Ngerti gak maksud saya? Saya ulangi ya. Anak-anak kecil itu kalau menerima janji dari papa mamanya itu gak perlu ngecek saldonya. Pa, ma, punya duit gak?
Kok enak janji-janji ke kami anak-anak akan begini, akan begitu. Kami lihat dulu dong saldo papa mama ada berapa. Betul nggak saudara? Maka itu kalau sampai ada anak menerima janji papa mamanya terus ngecek saldonya. Itu anak kurang ajar, betul itu. Maaf saya. Loh betul tidak, nggak perlu. Apalagi Tuhan Yesus yang berkata, sudah selesai Ari. Sudah selesai Max, sudah selesai. Siapa lagi yang ngikut ini, sudah selesai. Ayo. Terima kasih. Amin Max. Belajar meresponi masalah kehidupan ini. Betul. Nah inilah kasih Tuhan yang luar biasa yang kita harus nikmati. Sudah selesai. Maka itu ayo mengucap syukur dalam segala hal. Pasti indah. Nah maka itu ayo hari ini semua kita yang sedang panik karena merespon yang salah dalam berita yang kita dengar, ayo berubah. Dari Semarang ada komen, anak kecil menerima janji dari papa mama tidak pernah cek saldo. Betul, pokoknya percaya. Wah ada komen bagus dari Bandung. Good response, good result. Amin. Respon yang benar akan mempunyai hasil yang benar. Terima kasih Grace. Ini yang Tuhan ingin untuk kita miliki dalam hidup. Amin ya. Dari Nabi Yos. Semua itu tergantung bagaimana respon hidup kita menghadapi apa saja. Nah jadi lagi sekali. Yohanes 19 ayat 30. Itulah fondasi. Itulah alasan untuk kita mensyukuri apa saja yang gak enak sedang terjadi. Dan apa saja yang gak enak yang belum terjadi. Sudah selesai. Amin. Ada tulisan bagus di Instagram saya. Ajaib yang dilakukan Tuhan Yesus. Sudah selesai. Once for all. Sekali untuk semuanya. Betul. Past, present, and future. Puji Tuhan. Saya baca lagi ya. Bagus. Ajaib yang dilakukan Tuhan Yesus. Sudah selesai. Itu sekali untuk semuanya. Buat yang kemarin. Buat yang hari ini. Dan buat yang besok-besok. Itu sudah selesai. Ya sudah. Nggak usah panik untuk menghadapi apa saja dalam hidup ini. Sudah selesai. Selalu mempercayai Tuhan. Maka itu ketika Papa melihat bagaimana hancur hatinya karena ketidaktaatan mereka berdua, dia tetap tenang. Jalan-jalan di taman itu di sore hari angin sepoi-sepoi. Aduh tulisan itu tuh. Kok bisa loh rencananya dirusak total. Kok masih bisa respon tenang, santai. Jalan-jalan di taman itu. Oh Tuhan. Kami mau belajar seperti itu. Ada komen lagi nih dari Tulungagung. Jadi kalau sudah selesai berarti pasrah bongkoan. Iya sudah selesai kok. Ya sudah. Itulah respon kehidupan kita. Pasti ada yang tanya, lalu bagaimana kalau sampai ada yang meninggal? Sebetulnya itu nggak perlu ditanyakan. Kalau sampai ada berita yang meninggal, keluarga kita, sahabat kita. Pertanyaannya jangan, lo kenapa? Kok bisa? Salahnya apa? Siapa yang salah? Ngapain tanya itu? Toh sudah meninggal. Pertanyaan yang penting adalah, tolong catat. Tuhan, giliranku kapan? Ini respon. Jadi kalau ada yang berita
saudara kita meninggal, kok anggota keluarga kita meninggal. Pertanyaannya jangan kok bisa, kenapa? Salah. Respon kita adalah kapan giliranku Tuhan. Karena semua kita kan pasti akan sampai di situ. Ya memang ada lagi nyesal. Ya kan dia itu masih muda. Terus kenapa? Nah ini loh saudara. Betul. Sambungan pengajaran tadi pagi ya. Tentang iman itu. Oh ada tulisan komen bagus dari Kutai Barat Kalimantan Timur. Jiwa yang terluka itu akan mempengaruhi berapa besar penjangkauan ke depan. Betul. Orang yang jiwanya luka dan belum sembuh merespon sesuatu kemungkinan besar salah. Itu pasti. Karena lukanya belum sembuh. Contoh. Dia pernah disakiti seseorang. Dia pernah ditipu seseorang. Dan waktu disakiti dan ditipu itu sangat fatal. Maka orang seperti ini kalau tidak mau disembuhkan luka jiwanya. Karena kasus penipuan dan kasus kelakuan seseorang melukai jiwanya. Maka tiap kali dia ketemu orang. Akan muncul sikap curiga. Responnya pasti curiga. Curiganya gimana? Curiganya jahat. Ih, jangan-jangan dia mau nipu lagi nih. Aduh, jangan-jangan dia mau begitu. Karena dia belum sembuh. Jadi ketemu orang baik pun responnya akan jahat. Karena dia belum mengampuni yang dulu. Terima kasih dari Taipei. Pakai istilah bahasa Inggris. Our attitude. Ya. Sikap kita is our altitude. Ya, kalau bahasa Inggris. Attitude dalam bahasa Inggris itu sikap. Altitude itu ketinggian. Pencapaiannya. Betul. Attitude yang rendah. Sikap hati yang minder. Selalu negatif. Melihat apa-apa salah, maka pencapaian orang itu nggak bisa tinggi, ya tetap rendah. Karena attitude-nya rendah, maka altitude-nya rendah. Makasih Max untuk istilah itu. Nah, woi baru nababan horas inang. Belajar ya tadi itu. Nah, jadi orang yang hatinya belum sembuh karena lukanya, maka dia akan susah merespon yang positif. Karena semua orang disebut salah. Betul. Mengampuni dan minta ampun. Maka hati yang luka, jiwa yang luka sembuh. Betul sekali. Nah, jadi rugi. Terima kasih Sugawa Cafe. Dari ayat ini. Hendaklah kita lambat untuk marah. Dan jadilah tenang. Badai datang. Ditambah marah akan menjadi kekacauan. Badainya makin besar. Badai datang dan kita tenang. Tidurlah. Besok pagi akan ada hari yang baru. Amin. Nah, saya mau tunjukkan ayat kedua. Ya, untuk respon kita. Kalau hari ini ada badai. Terima kasih. Saya ini belum tahu loh. Yang punya namanya siapa? Sugawa Cafe ini. Kita buka Hosea 6 ayat 3. Nah ini cara kita meresponi masalah-masalah dalam hidup. Ada janji yang luas. Saya baca lagi ya, tulisan bagus. Hendaklah kita lambat untuk marah dan jadilah tenang. Badai silakan datang, tapi ditambah marah akan menjadi kekacauan. Badai datang dan kita tenang, tidurlah. Besok pagi akan ada hari yang baru. Amin. Lihat ini Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Yahweh.
Apa jaminannya? Kalau saudara dan saya mengenal Papa kita Yahweh yang dahsyat itu. Terima kasih Papa, terima kasih. Ini jaminannya. Ia pasti muncul seperti fajar. Saudara, kenapa Papa itu membandingkan dirinya dengan fajar? Inilah bukti segelap-gelapnya suatu malam. Semengeri-ngeri menakutkannya suatu malam. Sudah gelap, listrik padam. Badai, halilintar, angin kencang. Tinggallah tidur. Fajar tidak pernah terlambat untuk bersinar. Makasih Vilen. Ya. Maka itu Papa menjanjikan setelah Yohanes 19 ayat 30. Salah satu respon kita, attitude kita untuk jadi pemenang. Ingat Tuhan Yesus sudah berfirman, sudah selesai. Lalu ayat yang kedua, Hosea 6 ayat 3. Papa kita selalu tepat janji akan muncul seperti fajar. Fajar itu nggak pernah terlambat. Kita yang sering terlambat. Keren ya? Betul Niki, setiap hari selalu baru. Selalu baru tiap pagi. Terima kasih, itu harapan kita. Ya, Daud pun ada badai, ditinggal tidur. Mazmur 3, puji Tuhan. Nah, jadi kita sudah punya 2 bagian ayat firman Tuhan. Untuk kita punya respon yang benar dalam kehidupan ini. Nah, orang yang tidak mau rugi, ya, orang yang tidak mau rugi, begitu ada hal kecil yang kelihatannya, wah kacau ini, wah rugi aku nanti. Responnya selalu salah. Orang yang gak mau rugi. Betul Morin. Tuhan Yesus itu di Matius 8 ya atau Markus 8. Loh, perahu bukan kapal. Perahunya kena angin, ombak. Airnya masuk ke dalam perahu. Loh, dia tetap tidur. Oh betul Hendra. Ini ada komen dari dari Siantar. Sudah sering lo dengar khotbah Hosea 6 ayat 3. Tapi kali ini berbeda. Betul Hendra. Kalau kita percaya fajar itu nggak pernah terlambat. Segelap-gelapnya malam. Semenakut-menakutkannya suatu malam. Badai, halilintar, angin. Tinggallah tidur. Besok fajar pasti muncul. Betul Rian ya. Luar biasa Tuhan kita. Kalau kita mau hidup dengan sungguh-sungguh. Amin. Tuhan Yesus selalu memberi sinar terang. Apa ini? Kasih dan pertolongannya tak pernah terlambat. Amin. Ya, jangan emosi. Jangan takut rugi. Ya rugi ya sudah. Bayar lagi. Mau apa? Aduh, kalau bicara soal rugi, ada banyak. Amin ya Jen. Luar biasa. Ya sudah. Nah, kita akan lanjut hidup ini, nggak bisa stop, nggak boleh berhenti. Kalau kita berhenti ya kita ketinggalan. Ya Tuhan, ku tentang, puji Tuhan. Nah itulah Tuhan kita yang luar biasa dalam hidup ini. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 3 dulu. 2 Tawarik 20 1 sampai 3. Jadi respon kita dalam hidup ini akan sangat menentukan. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 3 ya. Saya baca. Ini penting sekali. Respon kita, sikap kita. Ya. Setelah itu Bani Moab. Maaf, mana? Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat.
bersama-sama sepasukan orang Meuni. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, "Raja, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hasason Tamar, yakni En-Gedi." Kalau sudah baca peta, itu sudah dekat dengan Yerusalem. Wah, Yosafat panik. Karena tiba-tiba Yosafat menjadi takut. Wajar walaupun dia raja. Ya, Mazmur 36 ya. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Yahweh menopang aku. Amin. Yosafat menjadi takut. 2 Tawarikh 20 ayat 3. Lalu mengambil keputusan. Nah, ini responnya. Coba ayat 3 bacakan dari berapa terjemahan, Filipus. Apa respon Yosafat ketika jelas masalah datang tiba-tiba? 3 pasukan hebat menyerang. Nah, kan begitu istilah kita. Persoalan dan masalah itu kalau datang nggak pernah SMS dulu atau telepon dulu atau WhatsApp dulu. Tidak. Nah, ini dari Taipei kesaksian. Betul sekali. Saya mengalami cara ampuh menikmati badai hidup yaitu dengan tidur. Iya nak, karena memang kamu suka tidur. Papa tahu itu. Maaf. Ya, ayat. Yosafat merasa takut. Dan mengambil keputusan. Itu responnya. Nanti kita baca. BS. Yosafat menjadi takut. Lalu ia berdoa. Meminta petunjuk dari Yahweh. Ini reaksinya. Ada catatan bagus dari Surabaya. Apa saja yang belum terjadi di hidup kita? Percayalah Tuhan sudah menyelesaikannya. Sudah selesai. Hidup kita berkemenangan. Amin. Oh, FYH. Raja Yosafat sangat terkejut mendengar berita itu. Ia memutuskan untuk memohon pertolongan Yahweh. Apa responnya? Maka ia mengumumkan kepada segenap bangsa Yehuda untuk berpuasa selama beberapa waktu dan bertobat serta berdoa kepada Tuhan. Baru Nababan, kenapa nulis itu? Ada apa? Oke. Nah, respon kita ini yang menentukan. Aduh, responnya Yosafat itu luar biasa. Papa mama, ada masalah apa saja dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam apa saja. Respon dengan baik. Konsep kita, keputusan kita, reaksi kita menghadapi semua hal itu yang akan menentukan kita ini bakal menang atau kalah. Nah, maka itu banyak kisah-kisah yang unik biasanya dalam kebakaran-kebakaran. Ya, maaf contoh, nggak berharap, tapi itu berapa kali kejadian. Ketika kebakaran melanda, kalau panik saudara, ingat cita-cita zaman dulu, anak nggak dibawa tapi guling yang dibawa, karena pikir itu anaknya, karena panik. Maka itu respon yang salah terhadap sebuah masalah kecil. Maka percayalah masalah itu jadi besar. Tapi respon yang benar terhadap masalah yang besar, maka respon itu menghasilkan perkaranya jadi kecil. Saya ulangi. Respon yang salah dalam sebuah masalah kecil, panik, cari kambing hitam, nyalakan orang, maka perkara kecil itu jadi besar. Tapi kalau responnya benar, di dalam perkara besar, maka perkara besar jadi kecil. Betul. Dari Banjarmasin. Terima kasih atas firman
tadi pagi dan sekarang. Nah, sudah ada 2 yang respon. Yang belum ikut tadi pagi coba saudara cari di Instagram saya, di Facebook saya, Daniel Alexander. Ya, tadi pagi temanya tentang perlombaan iman. Ya. Nah, terima kasih dari Banjarmasin mengingatkan ya. Saya ulangi, terima kasih atas firman-Nya dari pagi dan sekarang. Mengajarkan kita untuk lebih mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup. Amin. Betul, mau mengandalkan siapa lagi? Kita nggak bisa apa-apa dalam hidup ini. Oh, ada Ati dan Mika. Salam dari Pontianak ini. Ya, kalian mendengar ya? Oke, hebat sekali. Chris Rumenar, puji Tuhan ikut gabung. Ya toh? Nah, jadi ini konsepnya. Oi Paul, besok ketemu ya jam 5 sore. Oke? Ya. Agus Endarsa pasti ingat ya Paul tapi Latu ya. Paul, ini ternyata Pak Agus Endarsa yang dulu di LPTC sudah pindah ke Bali. Ya, besok kita ketemu. Oke. Sekarang kita lihat 2 Tawarik 20 ayat 12. Ini masih suasana takutnya Yosafat, tapi responnya itu loh yang betul-betul kita harus belajar. Oi Bapak Raymond Dempsey, apa kabar? Ya. Evelyn, luar biasa ini. Evelyn di Portland ya. Di Portland atau Seattle? Makasih Evelyn. Ya. Lihat 2 Tawarik 20 ayat 12. Ya Tuhan kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Itu tadi laskar yang besar itu. Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Yang datang menyerang kami. Nggak ada kekuatan. Karena tiba-tiba diserang. Lihat respon Yosafat. Ayo kita belajar meresponi ini. Apa? Kenapa baru muncul? Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Nggak tahu. Terus gimana dong? Kalau nggak tahu apa harus dilakukan. Padahal musuh sudah di depan pintu. Ini responnya. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Haleluya. Phil, tolong berapa terjemahan? Terima kasih Papa. Kori, apa kabar? Berapa hari ini Papa? Kori, berapa hari ini Papa ngikuti Facebookmu luar biasa loh. Ketemu orang-orang hebat. Ya. Ketemu Pak Tani Landena di mana itu. Ya. AYT. Ya Tuhan kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi pasukan yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Ini responnya. Tetapi mata kami terarah kepadamu. Atan, senang sekali Papa kamu gabung. BS. Engkaulah Tuhan kami. Hukumlah mereka. Karena kami ini tidak berdaya menghadapi tentara yang banyak itu yang mau menyerang kami. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Sebab itu kami datang kepadamu minta tolong. Hebat ya, ini respon yang benar. Ya Yudi, Papa Yahweh adalah jawaban dari segala pergumulan hidup. Tiada yang lain. Kalau kita setia padanya. Amin. Oh, terjemahan lama ya. Ya Tuhan kami. Masakan tiada Engkau menghukumkan mereka itu? Karena pada kami tiadalah kuat akan melawan tentara yang sebesar ini. Yang telah datang menyerang akan kami. Maka tiada kami tahu barang yang patut kami perbuat. Tetapi mata kami menengadah juga kepadamu. Nah ini respon. Ketika hal-hal itu dari Banjar. Yakin dan percaya akan pertolongan Yahweh. Tidak pernah terlambat. Selagi hidup selalu mencari Yahweh. Dan saya baca lagi ya komen ini. Yakin dan percaya akan pertolongan Yahweh tidak akan pernah terlambat.
Selagi hidup selalu mencari Yahweh dan kembali ke jalan Yahweh. Seperti Petrus, bukan seperti Yudas si pengkhianat itu. Nah, inilah fakta. Papa lagi zoom ya. Ini yang kita harus miliki. Sikap yang benar ini, saudara. Jangan responnya salah. Hancur semua. Maka itu saya ulangi. Masalah kecil respon salah. Hancur berantakan. Masalah besar responnya benar. Maka hasilnya akan luar biasa. Ya sekarang tergantung kita. Pilihan kita bagaimana? Mau apa yang kita harus lakukan dalam hidup ini? Menanti semua jawaban yang dari Bapa di surga. Maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang hebat. Nah, saudara pernah tahu tuh burung Raja Wali? Aduh, kalau bahas tentang mereka ya, kita tuh gak akan kehabisan bahan tentang hebatnya Raja Wali itu. Apa bedanya Raja Wali, burung Raja Wali dengan burung-burung yang lain kalau ada badai datang? Ayo kita belajar. Saya ulangi. Apa bedanya respon burung Raja Wali dengan respon burung-burung lain kalau badai datang? Nah, semua kita yang sudah pernah belajar tentang dahsyatnya burung Raja Wali ini, beda sekali responnya dengan respon burung-burung yang lain. Apalagi responnya ayam. Kalau ada badai, aduh badai. Beda sekali. Jangan lagi badai kalau ayam. Ya, tutup panci jatuh aja. Ayam yang langsung teriak-teriak ketakutan. Lari gak karuan. Baru tutup panci itu. Tapi kalau Raja Wali responnya begitu tahu ada badai. Ayo belajar. Wah, dia langsung angkat dadanya. Dia siapkan sayapnya yang lebar itu. Begitu dia tahu badai itu mendekat. Gagah loh saudara, gagah sekali. Raja Wali itu kalau ada badai, semangatnya timbul. Rasanya ya Raja Wali itu kalau tahu ada badai datang, itu rasanya dia dapat duit berapa triliun. Maka itu lihat matanya berbinar-binar. Wah, dia menantikan badai itu. Itu responnya. Ada yang komen, seperti peternakan ayam kalau kemasukan tikus. Wah, lari sana sini teriak-teriak. Kalau Raja Wali ada tikus, itu makanannya. Betul. Maka itu respon kita harus. Iya, dari Medan. Raja Wali lihat badai senang. Karena badai dipakai untuk dia terbang lebih tinggi. Terbangnya gratis lagi. Karena nggak pakai ngepak-ngepakkan sayapnya. Nggak keluar tenaga. Ikuti saja angin itu. Burung lain ketakutan dan bersembunyi. Kalau ada badai. Betul. Saudara, ayo kita hari ini berubah menghadapi ini. Apalagi kalau kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus pencipta alam semesta, maka kita sangat memalukan Dia, menghina Dia kalau respon kita salah. Betul Nathan, amin. Untuk kebenaran yang Tuhan sediakan buat kita semua. Inilah yang Tuhan rindukan atas kita. Bagian terakhir. Ternyata respon kita itu sangat ditentukan oleh pengenalan kita. Saya ulangi. Respon kita sangat ditentukan oleh pengenalan kita kepada Bapa di sorga. Terima kasih Grace. Eagle always fly alone. Burung Raja Wali itu terbangnya selalu sendiri. Artinya berani nantang badai. Itu Raja Wali. Puji Tuhan. Nah, pengenalan kita kepada Tuhan
Itu yang menentukan respon kita bagaimana. Bagian terakhir, Lukas 24. Phil, coba ada 2 ayat yang kita mau pelajari. Yang pertama tentang kenapa mereka itu kecewa sampai pulang kampung padahal mereka itu murid Yesus. Coba satu terjemahan Phil ayat pertama, mulai pertama. Bapak akan baca dengan cepat. Kenapa murid kok bisa kecewa pulang kampung? Ayat 1. Lukas 24. 13. Ya, 13. Makasih, Ari. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus. Murid loh. Bukan pengikut. Kalau pengikut banyak waktu itu. Pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Kira-kira 10 kilometer lebih. Dan mereka bercakap-cakap. Ngomongin segala sesuatu yang telah terjadi. Karena gempar Yerusalem. Waktu Yesus bangkit itu gempar. Nah, mereka ngomongin itu. Murid ngomongin gurunya yang bangkit. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu pura-pura. Orang Jakarta bilang nimbrung. Pura-pura berjalan bersama dengan mereka. Nah, lihat ayat 16. Ini respon yang salah. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka merespon salah tentang peristiwa kebangkitan itu. Ada sesuatu yang menutupi, menghalangi. Coba ayat 16. Oh, tunggu dulu. Oh ya. Ayat 21. Terima kasih ya. Oke, sekarang ayat 16 dulu. Berapa terjemahan? Apa yang menutupi mata mereka sehingga mereka punya respon yang salah? Ya, ayo sambil kita mendengar ini, masing-masing saudara yang hari-hari sedang bingung, panik, utang banyak, ini enggak ada, itu begini, sana tertutup, sini tertutup, jangan salah respon. Ayat, akan tetapi mata mereka terhalang sehingga mereka tidak dapat mengenali Yesus. Ya, BS, mereka melihat Yesus. Nah, ini lebih keren. Yang BS-nya. Mereka melihat Yesus. Tetapi ada sesuatu yang membuat mereka tidak mengenal dia. Melihat tapi nggak kenal. Itulah manusia. Responnya salah. TSI. Memang 2 murid itu melihat Yesus. Tetapi seperti ada suatu penghalang yang membuat mereka tidak mengenalinya. Apa halangannya? MLT. Namun mata mereka terhalang sehingga mereka tidak dapat mengenali Yesus seutuhnya. FIA-nya Filipus. Ayo, kalau mata kita terhalang, sudah. Oi Tia, senang sekali Papa kamu ikut. Tia jarang-jarang ikut dulu Tia. Sering gak ikut belajar ya? Ini firman luar biasa. Tetapi penglihatan mereka seakan-akan terhalang sehingga mereka tidak mengenali Yesus. Saudara, ingat tadi sebelum ayat ini, ya ada yang tanya dari Sydney, mereka kok bisa pangling ya, padahal murid loh. Nah ini ya yang kita akan bahas. Kristen bertahun-tahun, rajin ke gereja bertahun-tahun, aktif ikut ini ikut itu di dalam gereja bertahun-tahun. Tapi bisa tidak kenal Tuhan Yesus. Karena ke gereja hanya agamawi. Pokoknya datang hari Minggu. Pokoknya selalu memberi persembahan. Maka itu banyak orang rajin ibadah milih Minggu pagi-pagi. Supaya setelah ke gereja doa memberi persembahan. Sepanjang hari itu mau ngapain aja aman. Karena sudah nyuap Tuhan dulu dengan persembahannya. Maaf saya ngomong. Ini konsep yang salah. Oh salam balik Stefano. Oh pasangan sekali. Stefano ikut belajar cucu saya dari Medan ini. Jadi rajin ibadah belum tentu membuat kita bisa kenal Tuhan Yesus. Ini murid
yang tiap hari berjalan bersama Yesus. Aduh. Nah, yang menghalangi ada di ayat 21. 21 tadi ya. Ini loh penghalangnya. Maka itu kita harus tahu. Oh, ada yang komen. Tahu tanpa rasa. Betul. Iya. Ayo kita lihat. Pada ayat 21 ya Lukas 14. 24. Termasuk berapa terjemahan lain Filipus. Seperti sekalian. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari. Dia mati. Sejak semuanya terjadi. Nah, ternyata penghalangnya karena sampai nggak bisa mengenal dia. Karena mereka punya pikiran duniawi. Mereka harap Yesus datang menjadi raja buat orang Yahudi. Karena mereka capek dijajah Romawi. Mereka nggak ingin Romawi berkuasa atas mereka. Jadi konsep mereka duniawi. Tuhan Yesus jadi raja dan mereka dibebaskan. AYT, sebenarnya kami berharap bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Namun hari ini adalah hari yang ketiga sejak semuanya terjadi. Sudah mati ini 3 hari ini. Tetapi kita berharap bahwa ialah yang akan membebaskan Bani Israel. Tambahan pula hari ini genap hari yang ketiga semenjak segala perkara itu berlalu. TSI. Padahal sebelumnya kami berharap dialah yang akan membebaskan orang Israel dari penjajahan Romawi. Ternyata dia bukanlah raja penyelamat yang kami nanti-nantikan. Nah ini terjemahan lebih jelas ya. Ternyata dia bukanlah raja penyelamat yang kami nanti-nantikan. Karena sekarang dia sudah mati. Dan ini hari ketiga. Nah kecewa toh? Ayo jujur, periksa hati kita. Apa harapan saudara? Ikut Yesus. Ingat yang pelajaran tadi pagi ya. Betul-betul nyambung ternyata ini. Ya, ada orang-orang, saudara-saudara kita, tokoh-tokoh iman. Yang sudah beriman luar biasa. Tapi mereka enggak sempat mencapai imannya itu. Karena ada kita. Woi, Kelvin, terima kasih. Besok ketemu ya nak. Ini anak saya di Denpasar. And Ivy. But we had hoped that he was the one who was going to redeem Israel. And what is more, it is the 3rd day since all this took place. Ya, kecewa. Karena harapannya harapan duniawi. Ikut Yesus kaya. Ikut Yesus sukses. Ya, bertanding dalam pertandingan iman yang salah. Maka itu lari. Pakai jalurnya orang lain. Jadi kacau. Jadi hari ini ayo respon kita benar ya. Menghadapi semua salah yang terjadi di hidup kita. Bapa di surga terima kasih. Engkau mengajari kami merespon yang benar. Menangkap yang benar. Jadi akhir sekali respon yang benar. Karena kita percaya sudah selesai. Yes, Tuhan kita pasti muncul seperti fajar. Janjinya nggak pernah batal. Selalu mengucap syukur. Percaya bahwa Bapa di surga akan menyelesaikan. Kalau ada teman yang kecewa pada Tuhan dan meninggalkan Tuhan lalu jadi ateis, apa yang kita lakukan? Ya itu kan harapannya salah. Ya pasti jadi ateis. Ya kita dekat-dekat dia saja, jangan putus hubungan. Tapi nggak usah ngomong tentang Tuhan. Kalau saya jadi ateis, susah gitu ya. Tapi percaya, kita akan menyelamatkan dia. Oke ya, Ronald, Parinusa, semangat kamu nak. Imanmu luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Inilah respon yang benar dalam semua sikap, dalam semua hal di kehidupan kita. Haleluya.